Api di leher kemang-mang bukanlah halusinasi, tapi api yang bisa membakar kayu kering. Jadi katanya itu beneran apinya. Oh, bener ada api gitu. Jadi kayak bukan itu hanya Ilusi. ilusi salah lihat. Tapi ternyata bisa membakar ranting yang beredar. Oh. Menarik lagi, apinya tidak mudah dipadamkan meski terkena air. Buset. Halo warga-wargi jagat semua, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Yes, saat ini kita akan membahas tentang hantu lokal tapi jarang disebut atau diceritakan oleh masyarakat lokal umumnya. Betul. Langsung aja ya. Kalau kalian penasaran, ya stop videonya, lalu terima resikonya. Jagat Sukmo. Yang pertama, Palasik. Jadi Palasik adalah menurut kepercayaan orang Minangkabau, Palasik itu orang Sumatera nih. Hantu Sumatera. Padang. Palasik bukanlah hantu, tapi dia manusia yang memiliki ilmu hitam. Oh, kayak ini ya. Tingkat tinggi. Kayak kuyang. Yes, betul. Ya. Nih, tapi yang bedain ini aja cuma sisi penamanya aja nih, Bri. Nah, di masing-masing daerah beda nama. Oke. Beda sama kuyang nih. Kalau Palasik itu tidak melulu seorang perempuan kan, kalau kuyang bisa perempuan ya. Cewek. Jeroannya tuh. Iya. Perempuan. Tapi ini Palasik juga bisa berwujud laki-laki. Betul. Nah, persamaannya adalah dengan kuyang adalah ia menghisap darah untuk pesugihan. Yes. Makanya darah ya. Makanya darah. Aku pernah dengar tuh ada cerita orang yang saudaranya adalah kuyang. Serius loh? Iya, gue denger di podcast. Oh. Entah Lentera Malam atau satu lagi apa? RJL. Antara dua itu tuh gue dengerin. Tapi gue lupa yang mana tuh. Pokoknya narasumbernya bilang kalau saudaranya kuyang. Saudaranya adalah kuyang. Kuyang itu kan kayak pesugihan gitu ya? Iya, dia ilmu hitam kan? gitu. Jadi dia punya ilmu yang gue juga nggak tahu ya tujuan dia jadi kuyang apa ya. Kenapa dia nggak menghilang aja gitu ya? Kalau dia nggak buat ngambil uang juga nggak sih guys? Atau cuma itu yang mau gue nggak tahu sih. Itu mungkin untuk supaya terlihat powerful kali ya jadi kuyang. Pokoknya intinya akhirnya saudaranya kayak susah mati gitu atau apa gitu. Karena ilmu itu harus diturunkan. Oh. Gitu ke keturunannya. Itu beneran ya? Maksudnya ilmu kayak gitu harus diturunin ya? Dia harus mencari lanjutannya. Itu sih versi narasumbernya podcast yang gue dengerin itu. Gitu. Lanjut. Jadi ada yang namanya Kamangmang itu. Itu kayak orang Thailand ya, Kamangmang. Kukap. Sawadikap. Ya, jadi makhluk ini biasanya menampakkan diri dalam wujud katak raksasa. Kodok. Udah kodok aja udah geli ya. Ini gede nih raksasa. Gue sih geli. Pokoknya sama yang bergeliat, berlendir gitu tuh gue nggak anti sama hewan-hewan tersebut. Jadi tapi katak raksasa ini ada api yang berkobar di tengkuknya yang bisa membakar apa aja. Wih gila. Serem juga nih. Ini mirip sama di Jepang ada yang namanya kappa. Oh, kappa gue tahu. Tahu kan yang palanya botak di tengah tuh. Ada tajam-tajam. Iya. Itu kayak kappa. Tapi kalau nggak salah kappa itu kura-kura ya. Kura-kura. Iya kan hidup di air dia. Mirip sama hantu Jepang. Tapi ini fisiknya menyerupai katak raksasa tapi ada apinya. Nah, dia ini ternyata tinggalnya di Pantura, Jawa Barat. Di Pantura, di pantai utara ya. Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Indramayu. Terkenal karena mangganya. Tapi ternyata ada juga yang namanya Kamangmang. Selain mangga dan Kamangmang ada juga namanya Bu Nur. Itu mah di Cirebon. Cirebon ya kan dekat Kamangmang. Oke, lanjut. Salah perlu ya? Oke, makhluk lainnya Kamangmang menampakkan diri pada malam hari. Kalau siang hari bobo.
Bobo dia. dia karena dia shift malam. Oh, dia shift malam. Iya, dia kan bagian shift malam dulu ya. Terutama di sekitar rawa-rawa yang jauh dari pemukiman. Dia benar. Nah, ini masyarakat sekitar ini meyakini bahwa api di leher Kemangmang bukanlah halusinasi, tapi api yang bisa membakar kayu kering. Jadi katanya itu beneran apinya. Oh, beneran ada api gitu. Jadi kayak bukan itu hanya ilusi. Ilusi salah lihat. Tapi ternyata bisa membakar ranting yang beredar. Oh. Menarik lagi, apinya tidak mudah dipadamkan meski terkena air. Buset. Berarti harus pakai itu. Damkar kagak ada gunanya dong. Enggak. Apa tuh yang bisa kan terkena air? Yang betul tuh, yang ditempel di tembok itu. Hidran. Nah, nggak bisa. Oh, itu kan tapi bukan air ya? Bukan air. Itu kan? Gas kan? Mungkin bisa tuh dipadamkan Kemangmang dengan hidran. Iya, kita coba, beberapa kita coba ya. Iya. Lu mau nggak ke Indramayu sekarang? Gue bayarin lu cari Kemangmang tuh. Sama lu kan pakai hidran. Pakai mobil lu aja. Kita ke sana ya. Membuktikan apakah benar apinya tidak bisa dipadamkan. Kalau nggak ketemu Kemangmang ya kita beli mangga aja. Iya betul. Atau kita mampir Cirebon makan Bu Nur. Oke, lanjut. Nasi jamblang. Oke, lanjut ada orang Bunian. Nah, lu ceritain coba tentang orang Bunian. Jadi orang Bunian ini adalah sudah terkenal juga di Minangkabau nih, Bri ya. Bentuknya itu menyerupai manusia. Nah, makhluk ini dikenal suka berteman dan membantu seorang pawang yang biasa disebut Bomoh. Dukun Melayu dia. Dukun Melayu dibilangnya. Nah, orang Bunian ini takuti banyak masyarakat karena dikenal suka menculik anak-anak. Dan mengarahkan jalan yang salah hingga membuat suka bikin orang tersesat di hutan. Gitu. Ini katanya orang sosoknya yang agak kerdil-kerdil itu kan, yang suka ada di atas pohon, gitu di hutan-hutan. Tapi bener nggak sih orang Bunian itu? Konon katanya iya loh. Katanya beneran ada orang Bunian. Lu pernah lihat video ini nggak, Bri? Dulu viral tuh, orang naik motor tuh kayak kelompok. Oh iya, tahu gua motor trail kan. Iya. Terus tiba-tiba ada orang yang lewat gitu dari Ilalang kan, orang kerdil gitu kan. Iya. Pas dikejar cepet banget larinya kan. Katanya sih ada Bunian. Iya. Kalau menurutku sih mungkin emang ada, tapi ya kalau teori gua ya, mungkin emang dia dari suku dalaman aja, asli situ memang orang yang menutup diri dari perkembangan teknologi, betul. Mungkin nggak disangkut pautnya sama dimensi lain menurut gua. Tapi nggak tahu juga sih kalian yang ternyata punya teori yang lebih mantep, yang lebih paham tentang orang Bunian, boleh bantuin kita. Tapi kan ada di Papua tuh banyak suku-suku. Di satu pulau di mana gue pernah baca tuh pulau yang tidak tersentuh oleh manusia karena apa? Orang yang mendekat itu langsung dipanah. India ya? Iya. Jadi pokoknya apa lupa gua. Ya mungkin aja orang Bunian juga kayak ada orang tadi sampai gue. Sumpah. Enggak. Tidak ada apa-apa. Selanjutnya adalah bergola ijo. Bergola. Memang bergola. Enggak typo nih, bergola ijo. Oke. Jadi ini adalah di Pantura lagi nih kayaknya. Pantura lagi nih, ada yang Cirebon nih. Wah, ini baru bener nih nasi jamblang. Jadi katanya ini adalah raja siluman yang gentayangan untuk merusak dan memecah belah umat manusia. Ini mah setan ya? Iya nih, nggak baik banget ini tujuan hidupnya. Iya, memecah belah hati manusia dong. Kisah makhluk populer ini diambil dari legenda Jaka Sembung bawa golok. Bukan. Enggak dari Cirebon. Jaka Sembung dari tanah Cirebon. Dia bawa golok. Bawa golok tinggal. Jawa Barat ya. Jadi semasa hidupnya bergola ijo merupakan kaki tangan VOC. Yang kejam. Oh, berarti dia adalah bayaran dong. Iya, bayarannya VOC dia. Berarti bergola ijo menurut lo ini adalah seseorang atau banyak orang? Karena dia adalah kaki tangan VOC. Berarti VOC kan perusahaan besar kan? VOC ya, tapi mungkin dia karena kan dulu kan VOC kan ini kan bikin kita kerja paksa kan, bangun kerja rodi. Terus ya mungkin dia yang suka cari muka gitu sama pimpinan Dendles kan. Terus makanya dijadiin kaki tangan tuh. Akhirnya dia berkuasa, tapi dia emang pada dasarnya kejam kan. Kalau dia memihak sama VOC berarti dia emang kejam kan. Gitu, tidak membela kepentingan rakyat berarti kan. Ya udah, berarti mungkin dia itu menjadi sebuah siluman. Ya kan zaman dulu kan banyak masih kuat lah ilmu-ilmu yang kayak gitu kan. Iya, benar banget. Jadi udah punya kekuasaan ya udah pasti mau lebih lagi ya udah ngilmu deh. Nggak ada habisnya orang. Akhirnya dia berubah menjadi bergola hijau. Itu sih teori gua aja guys. Iya. Gitu. Yang terakhir, hantu Chin Pit.
Bukan cinlok ya, cinpit. Cinpit. Apa tuh itu cinpit? Jadi menurut kepercayaan masyarakat Majalengka digoyang. Majalengka di Sunda. Goyang. Ini Sunda, maksudnya Sunda banget nih. Kenapa emangnya? Majalengka, Jawa apa? Majalengka Sunda ya? Iya, Jawa Barat kan. Makhluk yang halus, iya benar-benar. Kerap muncul dengan wajah murung. Karena mencari keluarganya yang hilang. Oh, kasihan. Ini hantu hilang nih berarti. Iya, dia yang hilang apa keluarganya yang hilang? Dianya menghilang berarti. Dia yang menghilang ya, karena dia jadi hantu ya. Makhluk bermata sipit yang kerap disebut sebagai hantu cinpit ini kerap menampakkan diri di malam hari. Iya betul. Nah, kemunculannya ini tidak lain sebagai akibat dari tragedi manusia. Tragedi manusia? Tragedi manusianya apa nih? Iya, maksudnya gimana? Mungkin kalau karena ada dibunuh kali mungkin ya si cinpit ini, atau ada kena kerusuhan di Majalengka dulu ya. Betul. Kita pernah tahu akhirnya muncullah hantu cinpit ini. Cinpit itu panjangannya apa ya? Aduh, ngomong Cinta Fitri. Cinta Fitri. Cinta Fitri. Mungkin saja Cinta Fitri. Nah, jadi si cinpit ini menghilang dari keluarganya. Iya, atau keluarganya menghilang dari cinpit. Atau keluarganya malu sama cinpit. Kenapa? Karena seasonnya banyak cinta. Itu beda. Itu sinetron gitu. Hah, itulah kira-kira kalian pernah denger apa enggak tuh hantu-hantu yang kita sebutin? Ada cinpit, ada bergola hijau, ada apa lagi tadi? Kemangmang. Ada orang bunian. Orang bunian nih, kalau orang bunian sih kayaknya sering banyak denger sih. Terus yang terakhir ada palasik. Palasik gitu. Yang pernah ketemu atau kalian pernah di daerah gua nih banyak nih hantu yang ini. Kalian komen di bawah ya. Boleh komen. Oke, kalau kalian punya cerita juga klik aja link di bawah, atau mau follow Instagram kita terus DM juga boleh di sini. Di sini nih. Atau jangan lupa like, share, dan subscribe video kita supaya kita bisa mencapai 10.000 subscriber gitu. Dukung kita ya. Dukung terus. Oke, sampai ketemu video selanjutnya dan bye-bye.